Bab 31, tidak ada yang lebih baik dari ini. Matahari tampaknya menjadi lebih cerah, dan udara di sekitarnya tampak lebih menyegarkan. Dunia yang sangat tidak bersahabat dengan umat manusia ini begitu indah bagi Tang San saat ini. Dia akhirnya menemukan reinkarnasi istrinya. Ini jauh lebih mudah dari yang dia harapkan. Dia telah menemukannya tanpa mengalami lemparan dan belokan, dan tanpa bepergian ke seluruh daratan. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Xiao Wu, putra cantik, putra cantik. Pada saat ini, putra yang cantik telah kembali ke toko, dan ibunya sedang berbicara dengannya. Mei Gongzi menatap Tang San dengan heran, hanya untuk melihatnya menangis. Mata besar tuan muda Mei yang indah sedikit lebih bingung, tetapi ibunya tersenyum ramah pada Tang San, dan bersulang dengan tangannya untuk memberi isyarat kepadanya untuk minum teh susu. Emosi Tang San akhirnya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, kesadarannya gemetar. Tangan juga gemetar, tetapi dia berhati-hati untuk tidak membiarkan setetes teh susu meluap, meletakkan cangkir yang sepertinya terbuat dari kulit kayu ke mulutnya, dan menyesapnya. Aroma susu yang samar bercampur dengan aroma teh yang samar, dan ada aroma manis yang turun. Teh susu hangat menghangatkan seluruh tubuhnya, seperti hatinya telah terisi kembali. Pada saat ini, hatinya tidak lagi kosong, tidak lagi mengembara, dia telah menemukan takdirnya sendiri lagi. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Dia bahkan merasa bersyukur untuk iblis serigala untuk pertama kalinya di dalam hatinya, justru karena serigala angin itu tidak membiarkan diri mereka memasuki rumah leluhur klan serigala angin, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan putra yang cantik. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Menyesap teh susu lagi, menyeka air mata di wajahnya, Tang San berbalik, berjalan kembali ke pohon besar dan duduk lagi. Secangkir teh susu Mei Gongzi di tangannya adalah minuman terbaik yang pernah dia minum di dunia. Air mata tidak lagi ada, tetapi senyum tipis telah muncul di wajahnya. Menemukannya, tidak ada yang lebih baik dari ini. Dia hanya melihat toko teh susu dari kejauhan, dan melihat putra, ibu dan anak perempuannya yang cantik sibuk di toko dari kejauhan. Dalam kehidupan ini, dia adalah seorang manusia. Selama 9 tahun, dia telah berkultivasi setiap hari, dan tidak banyak waktu ketika Tang San benar-benar memikirkannya. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin menemukan reinkarnasi istrinya, dia harus terlebih dahulu menjadi kuat, dan pada saat ini, otaknya sepertinya dibangkitkan. Yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana membiarkan dirinya datang kepadanya sesegera mungkin dan melindunginya secara pribadi. Biarkan dia jatuh cinta pada dirinya sendiri lagi dan benar-benar berjalan dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih mendesak baginya daripada ini. Apakah Anda Xiao Wu atau Mei Gongzi? Anda ditakdirkan untuk menjadi istri saya. Pada saat ini, suara yang sedikit terkejut datang dari sekitar. Tang San, dari mana kamu mendapatkan minumanmu? Tang San terbangun dari pikirannya. Ketika dia bangun dan melihat, dia melihat bahwa Wang Yanfeng sudah datang di sisinya. Dari tatapannya, dia bisa mengatakan bahwa tugas kali ini seharusnya berhasil diselesaikan. Tang San menunjuk ke toko teh susu Mei Gongzi di kejauhan. Guru, apakah Anda melihat toko ini? Teh susunya enak. Wang Yanfeng terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah area inti kota Keri, dan saya jarang datang. Setiap kali saya datang, saya segera pergi ke rumah leluhur dan pergi setelah melakukan bisnis. Ayo pergi, tinggal di sini. Monster dan bangsawan yang ada di sini tidak pemarah. Ya, Tang San mengangguk. Tapi dia tiba-tiba mendengar sesuatu seperti, Guru, tunggu aku. Sambil berbicara, dia dengan cepat berlari ke arah toko teh susu Mei Gongzi. Datang ke toko-toko teh susu. Pada saat ini, putra cantik itu sepertinya menghitung mata uang di dalamnya dan menyortir koin iblis. Ibunya baru saja mengirim tamu dari klan monster. Apakah teh susunya enak? Saat dia mendekat, Tang San bahkan bisa merasakan kecantikan ibu Mei Gongzi. Itu adalah kecantikan lembut yang seperti angin musim semi, dan matanya sepertinya memiliki sentuhan kehangatan. Tang San mengeluarkan satu-satunya koin iblis batu roh angin dan meletakkannya di atas meja. Bibi, teh susunya enak, terima kasih. Ini uang, beri kamu minum, tidak ada uang. Ibu Mei Gongzi berkata dengan lembut, cepat pergi dari sini. Monster yang lewat di sini tidak akan memiliki kepribadian yang sangat baik. Bibi, saya ingin memberi uang. Terima kasih. Juga, nama saya Tang San.
Ketika dia mengucapkan kata-kata nama saya Tang San, matanya mengarah ke Mei Gongxi. Pada saat ini, putra cantik itu menghadap ke samping dengan punggungnya, dan tidak ada respons. Tang San meliriknya dalam-dalam, dan panggilan Wang Yanfeng terdengar di kejauhan. Meskipun dia penuh dengan ketekunan dan nostalgia di hatinya, dia hanya bisa pergi dengan cepat. Ibu Mei Gongxi memandang anak itu dengan heran. Berdasarkan pengalamannya, tentu saja, Tang San memandang Mei Gongxi secara berbeda. Meskipun putri saya masih muda, dia tahu betapa baiknya dia. Hanya saja manusia laki-laki di depannya, yang mengawasinya tidak hanya mengagumi dan tergila-gila, tetapi memiliki emosi yang sangat dalam yang terkandung di dalamnya, dan bahkan ada air mata di sudut matanya. Ini, apakah menyentuh adegan itu jatuh cinta? Tang San kembali ke Wang Yanfeng dan minum teh susu terakhir. Tapi masih memegang cangkir kosong, memegangnya dengan lembut, enggan melepaskannya. Hanya karena dia telah mengambil cangkir ini, ada jejak napasnya di atasnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dalam perjalanan kembali ke hotel, Tang San selalu mengikuti Wang Yanfeng. Dia tidak melihat sekeliling ketika dia datang, hanya menundukkan kepalanya dan berjalan dengan cara yang paling standar sebagai pengikut. Wang Yanfeng secara alami merasakan perubahan suasana hatinya, dan setelah kembali ke hotel, dia bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, Guru, saya baik-baik saja sekarang. Benar-benar baik-baik saja. Tang San tersenyum, itu adalah senyum dari hati. Wang Yanfeng melihat senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya secangkir teh susu sangat menyentuhmu. Ya, di dunia ini, meskipun ada serangan jahat yang tak terhitung jumlahnya terhadap kita, masih ada keindahan. Dalam hidup Anda, bahkan jika Anda harus menghadapi kedengkian setiap hari, kita hanya harus menyimpan bagian kebaikan itu di hati kita. Hanya dengan cara ini Anda dapat fokus pada sinar matahari dan selalu memiliki perasaan harapan dan kebahagiaan. Tidak diragukan lagi, kata-katanya juga dikirim dengan emosi, dan di dalam hati Tang San, bukankah dia setuju dengan itu? Ketika bisnis selesai, kita masih bisa tinggal di kota selama 2 hari. Bolehkah saya membawa Anda berkeliling? Wang Yanfeng tersenyum. Tugasnya kali ini selesai dengan lancar, dan pemimpin klan Serigala Angin menyetujui jumlah upeti. Setelah kembali, dia juga bisa menjelaskan kepada Lord Windwolf dengan lancar. Tang Sandao, Guru, apakah ada tempat yang ramai di kota Keri? Saya ingin melihatnya. Wang Yanfeng berkata, tidak apa-apa untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai, tetapi itu masih yang saya katakan. Berhati-hatilah dalam kata-kata dan perbuatan Anda. Ikuti saya. Oke, tidak masalah. Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Wang Yanfeng berkata, aku sudah lama tidak ke sini, aku akan bertanya pada hantu bibimu. Ketika dia menemukan hantu itu dan berkata bahwa dia berencana untuk membawa Tang San ke tempat yang ramai, hantu itu berkata, ada tempat-tempat yang ramai secara alami, dan ada banyak. Ngomong-ngomong, tidak jauh dari sini, ada tempat untuk dikunjungi. Dengar, malam ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah kontes tabrakan tahunan kota Keri. Tidak hanya monster di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi beberapa desa dan kota sekitar tempat klan kuat ditempatkan juga akan berpartisipasi. Apa itu kontes tabrakan? Wang Yanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 32, Kontes Tabrakan. Gui berkata, yang disebut kontes tabrakan adalah bahwa kedua sisi kompetisi mulai pada saat yang sama pada jarak 30 meter dan bertabrakan satu sama lain. Siapapun yang mundur lebih banyak setelah tabrakan akan kalah. Jika tidak, ia menang. Monster of tingkat yang berbeda dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Secara umum, itu dimulai di tier 3. Yang tertinggi adalah tier 6. Ini adalah pertemuan besar monster generasi muda. Alasan mengapa terbatas pada tier 6 adalah karena tabrakan yang kuat orang-orang di atas tier 6 kemungkinan besar akan menyebabkan masalah. Korban yang diperlukan. Juga, jika Anda telah mencapai tier 6 atau lebih tinggi, Anda tidak terlalu tertarik pada kompetisi seperti game semacam ini. Ini agak menarik, tetapi karakteristik dari ras yang berbeda-berbeda. Pasti ras dengan tubuh yang lebih kuat yang memiliki keuntungan, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum. Ghost berkata, aku pergi untuk melihatnya sekali, dan itu masih memiliki beberapa trik. Yah, sekarang belum terlalu dini, ayo pergi setelah makan malam. Seharusnya tepat pada waktunya untuk memulai kontes tabrakan.
Tang San dan Wang Yanfeng pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin hari ini, dan butuh lebih dari 4 jam dalam perjalanan kembali, ditambah waktu yang dihabiskan di sana, sudah sore ketika mereka kembali. Tentu saja, Tang San tidak memiliki pendapat untuk menonton kontes tabrakan, terutama karena kontes ini adalah tabrakan monster dari tier 3 ke tier 6, yang persis seperti yang dia inginkan. Setelah melihat Mei Gongzi, pikirannya menjadi hidup, dan pikiran pertama di hatinya adalah keinginan untuk menjadi lebih kuat. Urgensinya lebih kuat dari sebelumnya. Kedai teh susu Mei San terletak di area inti kota Kerry, di mana pasti tidak ada kekurangan monster kuat dari urutan ke-8 dan ke-9. Akhirnya menemukannya, tidak ada yang lebih penting daripada melindungi keselamatannya. Dan jika Anda ingin melindunginya, maka Anda harus terlebih dahulu menjadi kuat. Hanya mengandalkan kekuatan tier 4 jelas jauh dari cukup. Setelah bertahun-tahun, dia pada dasarnya menemukan hubungan antara Gong Xuantian yang dipraktikkan oleh Tang San dan energi garis keturunan dari klan monster dunia ini. Xuantian Gong memiliki kemampuan untuk menelan dan mengubah, dan dapat mengubah energi yang diserap dari luar menjadi kekuatannya sendiri, dan meninggalkan jejak darah di tubuhnya sendiri. Dengan branding, Anda dapat mengubah Xuantian Gong secara terbalik untuk melepaskan kemampuan serupa. Dan semakin kuat mereknya, saat bertransformasi, Tang San juga dapat mengubah keterampilan yang lebih kuat. Merek darah monster yang tersisa di tubuhnya seperti izin dari berbagai tingkat keterampilan ini. Dia tidak hanya perlu meningkatkan keterampilan surgawi yang mendalam, tetapi juga meningkatkan level brandingnya, untuk menampilkan kemampuan yang lebih kuat, dan dia juga dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Menurut penelitian dan perasaan Tang San, setidaknya sebelum keterampilan surga mendalamnya menembus tingkat ke-9, dia mungkin akan berlatih dengan cara ini. Dengan cara ini, cara terbaik baginya untuk meningkatkan dirinya dengan cepat adalah dengan memiliki lebih banyak keterampilan. Manusia di dunia ini hanya dapat memiliki satu kemampuan jika mereka mewarisi darah Dewa Iblis. Namun, menelannya melalui Xuantian Gong tidak tunduk pada batasan ini, dan dia bisa memiliki banyak kemampuan. Semakin banyak keterampilan yang Anda miliki, semakin kuat kekuatan Anda secara alami jika Anda mencocokkannya dengan wajar. Di tempat yang ramai di kota, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencoba menyerap beberapa kemampuan tingkat rendah dengan memancing di perairan yang bermasalah. Dia perlu memiliki lebih banyak keterampilan dari kekuatan darah klan monster untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat yang sama, energi yang diserap diubah menjadi kekuatan seni langit misterius, yang juga memungkinkannya untuk meningkatkan dirinya lebih cepat. Mengenai kultivasi, Tang San hari ini dapat dikatakan sebagai hari paling positif sejak dia datang ke dunia ini. Tingkat ke-4 tidak cukup, dan tingkat ke-5 tidak cukup, setidaknya Anda harus berkultivasi ke tingkat ke-9 sesegera mungkin, sehingga kesadaran spiritual Anda dapat ditingkatkan kembali, dan pengetahuan spiritual dapat dibangun kembali dan kekuatan semangat bisa dibangun kembali. Hanya dengan membangkitkan beberapa kemampuan yang tidak ada di dunia ini, tetapi dimiliki di kehidupan sebelumnya, ini dapat benar-benar melindungi putra yang cantik. Istirahat dan makan malam, Gui-Gui berubah menjadi pakaian yang lebih cantik, dan baru kemudian mengeluarkan Wang Yanfeng dan Tang San. Lebih cantik, karena dunia juga menilai orang dari penampilannya. Sebagai ras bawahan, manusia sebenarnya tidak bermusuhan di kota-kota besar, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, monster biasa tidak akan melakukan apapun pada mereka. Lagi pula, klan monster juga membutuhkan pengikut untuk melayani. Manusia bisa dikatakan paling pintar di antara semua ras pengikut, meskipun mereka tidak kuat, mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih rumit jauh lebih baik daripada ras pengikut lainnya. Tingkat kontes tabrakan tidak terlalu tinggi, lagi pula, hanya klan monster di bawah tier 6 yang berpartisipasi. Sebagian besar adalah anak muda, dan imbalannya relatif tidak terlalu menggiurkan. Hadiah untuk tempat pertama adalah koin 5 elemen. Meskipun daya beli mata uang elemen luar biasa, itu bukan kekayaan besar bagi kebanyakan monster dengan kekayaan kaya. Selain itu, ini adalah hadiah untuk peringkat ke-6 tempat pertama. Hadiah tingkat yang lebih rendah akan lebih sedikit. Ada 4 hadiah untuk juara tingkat ke-5, 3 untuk tingkat ke-4, dan hanya 1 koin elemen untuk juara tingkat ke-3. Hanya peringkat yang lebih rendah yang dihargai oleh Lingxi Koin. Anda harus tahu bahwa level tertinggi dari sistem mata uang adalah koin Zijin, dan level kedua adalah koin Tianyu. Tak satu pun dari mereka muncul di hadiah. Dapat dilihat bahwa game ini lebih merupakan acara yang meriah.
Tempat diadakannya adu tumbukan adalah alun-alun. Alun-alun ini dikelilingi oleh berbagai toko yang menjual segala macam barang. Jika sebelum bertemu Mei Gongzi, Tang San mungkin lebih tertarik dengan toko-toko ini. Karena itu akan sangat membantunya untuk memahami klan monster. Tapi sekarang dia lebih tertarik pada kompetisi tabrakan. Pada saat ini, ribuan monster telah berkumpul di alun-alun. Di bagian paling tengah adalah tempat terbuka, terisolasi. Orang yang bertanggung jawab atas isolasi adalah penjaga carry kota carry. Penjaga carry bukanlah satu ras, tetapi semua ras akan dipilih. Jika Anda ingin menjadi carry guardian, Anda harus setidaknya tier 4 atau lebih tinggi. Di klan monster, sistem militer didasarkan pada kota, dan 7 kota utama memiliki penjaga sendiri. Di ketentaraan, semakin kuat basis kultivasi, semakin tinggi posisi alami. Tier 4 hanyalah penjaga carry yang paling biasa. Dapat dilihat betapa kuatnya suku monster dan suku roh di benua peri ini. Ada juga beberapa ras pengikut di antara mereka, pengikut manusia lebih banyak. Beberapa pengikut manusia mengikuti monster, dan mereka jelas pengikut monster ini. Pada saat ini, kompetisi belum benar-benar dimulai, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi di sekitar alun-alun, ada pilar kayu besar yang didirikan, dan ada biji bercahaya di alun-alun, menerangi alun-alun. Aura di sini agak rumit, karena terlalu banyak ras yang berbeda, tetapi auranya cukup kuat. Tang San mengikuti Gui Gui dan Wang Yanfeng ke sudut di tepi lapangan, dan akhirnya menemukan tempat untuk berdiri. Di sini, kebanyakan dari mereka adalah ras bawahan. Lapangan bermain berdiameter sekitar 50 meter, dan lapangan melingkar dibagi oleh penjaga carry. Di satu sisi tempat, ada meja, dan koin diletakkan di atas meja. Elemental koin Tang San adalah pertama kalinya aku melihatnya. Koin elemen dari elemen yang berbeda memancarkan cahaya yang berbeda. Dia benar-benar menutupi koin Ling Badak di sebelahnya. Di malam ini, itu sangat jelas. Koin Lingki tampak perak gelap dan tampak sederhana dan tertutup. Meskipun mereka tidak memiliki cahaya berharga yang dipancarkan oleh koin elemen di bawah cahaya, mereka samar-samar memberi Tang San perasaan aneh. Kontes tabrakan akan segera dimulai. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Bab 33, saya ingin berpartisipasi. Tiba-tiba, monster di sekitar lapangan bermain bersorak memekakkan telinga. Itu membuat Tang San merasa seolah-olah dia telah memasuki kawanan binatang buas. Seorang pria raksasa yang agung berjalan ke lingkaran dalam. Tubuhnya yang besar berdiri tegak setinggi 4 meter dan sangat kuat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang keras. Rambut hitam menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh bagian atasnya tidak memiliki pakaian, hanya sepotong dari kulit celananya ketat di bagian pinggang. Ada pola berbentuk V yang dibentuk oleh rambut putih besar di dada. Dari penampilannya, Tang San tahu bahwa yang ini pasti beruang setan. Setan beruang juga dibagi menjadi beberapa ras, dan dia tidak tahu ras mana itu. Ini adalah klan beruang yang kejam. Perlombaan pertempuran yang kuat di antara monster beruang adalah yang kedua setelah klan kerajaan terkuat di antara monster beruang. Bakatnya luar biasa dan kuat. Klan beruang dewasa yang kejam dilahirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 6. Hantu-hantu itu berbisik. Klan beruang yang kejam. Tang San mengingatnya diam-diam di dalam hatinya. Dewasa tingkat 6. Ras monster yang kuat ini memang tirani. Setan beruang dari klan beruang yang kejam sudah berdiri di tengah lapangan kompetisi. Yang Tian meraung, suara kuat itu benar-benar menekan semua sorakan di sekitarnya. Setidaknya peringkat 7, bisik Wang Yanfeng. Ini jelas merupakan keberadaan elit di antara beruang yang kejam. Persaingan tumbukan, aturan lama. Titik tumbukan masih lingkaran di bawah kakiku. Tepi lingkaran adalah titik awal pengukuran setelah tumbukan. Siapapun yang lebih dekat ke tepi adalah pemenangnya. Orang kuat dari klan beruang yang kejam berteriak dengan suara yang dalam. Tang San baru menyadari bahwa ada lingkaran berdiameter sekitar 3 meter di bawah kakinya. Dengan kata lain, kedua sisi dipercepat pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain, dan tabrakan terjadi dalam lingkaran. Setelah tumbukan, siapapun yang terlempar jauh adalah pemenangnya. Ini juga berarti bahwa siapapun yang lebih cepat masuk ke dalam lingkaran, secara relatif, akan memanfaatkannya. Jadi, ini bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga kompetisi kecepatan. Tingkat 3 dapat mendaftar. Siapapun yang dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, atau tidak ada penantang lagi, adalah pemenang hari ini.
Dengan lambaian tangannya yang besar, beruang Grim mengumumkan dimulainya kontes tabrakan. Tang San bertanya kepada Wang Yanfeng di sebelahnya, "Guru, dalam kontes tabrakan, ketika kedua belah pihak bertabrakan, dapatkah Anda menggunakan keterampilan? Misalnya, gunakan keterampilan bakat untuk menyerang lawan Anda." "Tentu saja bisa. Klan monster paling mendukung kekuatan. Meskipun kontes tabrakan adalah kompetisi yang paling mudah, selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menggunakan kemampuan apapun. Kamu dapat melakukan apapun untuk menang, klan monster selalu hanya melihat pemenangnya. Jangan tanya tentang prosesnya." Tang San tiba-tiba mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, "Guru, bisakah saya mendaftar?" "Hah?" Wang Yanfeng terkejut, dan hantu itu langsung menatap Tang San. "Apakah kamu ingin mendaftar?" Suara hantu itu sedikit meninggi. "Saya ingin mencoba. Anda dapat memenangkan uang." Tang San menunjuk ke hadiah pemenang di meja yang jauh. Wang Yanfeng memandang hantu-hantu itu, sedikit mengernyit, dan berkata, "Ras anak perusahaan juga dapat berpartisipasi. Tetapi secara umum, sulit untuk membandingkan dengan monster. Selain itu, mereka akan lebih kejam terhadap ras bawahan. Cermat, membunuh layak untuk itu. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba?" Tang San mengangguk dan berkata, "Saya ingin mencoba. Guru, saya yakin. Bahkan jika saya tidak bisa menang, saya seharusnya tidak menderita." Wang Yanfeng masih tahu sedikit tentang kemampuannya, tapi dalam hal kekuatan, kamu. Tang San berkata tanpa ragu, dengan kepintaran. Karena kontes tabrakan tidak peduli dengan prosesnya dan hanya melihat hasilnya, maka saya punya kesempatan. Jika dia bertemu Mei Gongzi hari ini, dia pasti tidak akan mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam kontes tabrakan apapun. Sebelum tembok yang sebenarnya selesai, tetap tidak menonjolkan diri adalah pilihan terbaik. Namun, ketika saya melihat Mei Gongzi hari ini, hatinya penuh dengan semangat juang. Waktu tidak menunggu saya, dan saya tidak bisa lagi berlatih dalam sistem Buddhisme. Bahkan jika itu sedikit berisiko, dia harus membuat dirinya lebih kuat sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk datang ke Mei Gongzi sesegera mungkin untuk menjaganya. Gui-Gui berbisik, "Itu terlalu berisiko. Apakah Anda menang atau kalah, itu tidak terlalu bagus." Tang San mengeluarkan selembar kain dari tangannya, yang dia bawa keluar dari hotel. Dia melipat bupa menjadi segitiga, lalu menutupi wajahnya dan mengikatnya di belakang kepalanya untuk menutupi penampilannya. "Guru, Bibi Gui, saya akan kembali sendiri setelah kompetisi selesai. Anda tidak peduli dengan saya. Dengan cara ini, saya tidak akan ketahuan," kata Tang San. Wang Yanfeng berpikir sejenak dan berkata, "Silakan, hati-hati. Apakah Anda berencana untuk mendaftar ke tingkat 3 atau tingkat 4? Jika tingkat 3 adalah masalahnya, Anda dapat menyembunyikan kekuatan Anda dengan tepat, dan Anda tidak boleh ditemukan." Petik 2. Tang San berkata, "Ini masih tingkat 4. Tingkat 4 lebih dihargai. Guru, maka saya akan pergi." Saat dia berkata, dia menjadi pendek dan masuk ke kerumunan di belakangnya. "Apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi ke kompetisi?" Gui-Gui memandang Wang Yanfeng dengan cara yang luar biasa, juga, "Ada apa dengan tingkat 4? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tingkat 4? Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, "Anak ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Meskipun dia baru berusia 9 tahun, dia jauh lebih tenang daripada anak-anak pada usia yang sama. Meskipun dia hanya belajar denganku selama setahun, dia selalu memberiku cara untuk melakukan sesuatu. Semuanya pasti akan terasa pasti. Dia harus memiliki rencananya sendiri." Selama setahun terakhir, dia telah mengajar Tang San dan 5 orang tentang semua aspek pengetahuan, tetapi justru karena hal-hal yang diajarkan Tang San kepadanya, kekuatannya telah meningkat secara signifikan, dan dia telah menyentuh tepi tingkat keempat puncak. Ini hanya tahun yang singkat. Ini benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, perasaannya terhadap Tang San dan keempat anak lainnya berbeda. Dia juga tahu bahwa Tang San dipromosikan ke peringkat keempat. Orde keempat berusia 9 tahun. Ini sangat langka bahkan di antara monster yang sangat berbakat. Kecuali untuk ras-ras yang secara inheren kuat. Di antara klan Serigala Angin, dia belum pernah melihat keberadaan yang bisa mencapai kultivasi tingkat 4 pada usia 9 tahun. Dengan kata lain, Tang San, seorang anak dengan transformasi Serigala Angin, bahkan melampaui klan Serigala Angin dalam hal bakat.
Sebagai ras bawahan, tidak mungkin hal ini terjadi dalam keadaan normal. Dapat dilihat dari sini bahwa Tang San sangat berbakat. Bahkan Wang Yanfeng sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan seperti apa muridnya sekarang. Tang San pada dasarnya tidak mengambil bagian dalam kelas tempur yang sebenarnya. Hari ini Tang San secara aktif meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan. Dalam kompetisi berisiko rendah ini, dia juga ingin melihat seberapa banyak yang bisa dilakukan Tang San. Tang San melewati kerumunan, dia baru saja menemukan aturan hadiah kompetisi. Terlepas dari tingkat persaingan, selama Anda memenangkan satu pertandingan, Anda bisa mendapatkan koin Ling Badak. Hadiah ini jelas merupakan harga yang sangat tinggi untuk kelas bawahan. Jadi, ketika dia pergi ke tempat dia mendaftar, dia melihat banyak pengikut manusia dan ras pengikut lainnya juga mendaftar. Jelas, saya ingin memenangkan kemenangan untuk mendapatkan koin Lingqi. Dan di setiap level kompetisi, hanya juara terakhir yang bisa mendapatkan koin elemen. Semakin tinggi levelnya, semakin besar hadiah mata uang elemen. Saat menerima hadiah mata uang elemen, Anda juga dapat memilih koin elemen yang cocok dengan atribut Anda. Tang San datang ke kompetisi, tentu saja, bukan untuk koin ini. Yang paling penting adalah dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan darah lawan dan mengubahnya menjadi stigma darah dalam permainan semacam ini di mana dia dapat menghadapi banyak ras pada saat yang bersamaan. Mempromosikan budidaya seni surga yang mendalam sendiri, pada saat yang sama, itu juga digunakan untuk meningkatkan berbagai keterampilan yang dibawa oleh merek darah. Keahlian yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda, dan monster yang berbeda memiliki kekuatannya sendiri. Semakin banyak keterampilan yang dia miliki, semakin kuat kemampuan manuvernya secara alami. Seperti bila angin yang dibawa oleh garis keturunan Fenglangnya saat ini, kekuatannya sekitar tingkat 4, sedangkan kilatan leopard dari keluarga kilat macan tutul sebenarnya seharusnya tingkat 3, yang belum mencapai tingkat 4. Bagaimanapun, Zhu Jiaxin sudah terluka parah ketika dia bertemu dengannya, jadi garis keturunannya lemah. Jejak garis keturunan ini dapat berevolusi dengan menelan lebih banyak kemampuan dari jenis yang sama, yang sepenuhnya pasti melalui eksperimen Tang San pada suku serigala angin. Oleh karena itu, tujuan terpenting baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah untuk melahap kekuatan darah klan monster, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Bab 34, kontes dimulai. Ketika Tang San berbaris untuk mendaftar, kompetisi tingkat ketiga sudah dimulai. Dia pendek dan ada banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi sorakan dan benturan keras bisa terdengar. Kecepatan kontes tabrakan ini secara alami sangat cepat. Kedua belah pihak berakselerasi, menabrak, dan bertabrakan untuk menentukan pemenang. Kemudian pemenang dapat memilih apakah akan melanjutkan ke babak berikutnya. Meskipun banyak pengikut dan monster telah mendaftar, kecepatannya cukup cepat. Ketika giliran Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Metode pendaftaran ini tidak boleh terlalu sederhana. Ada plat nomor di atas meja. Pangkat dan nomornya tertulis di plat nomor. Pelamar dapat mengikuti kompetisi selama mereka mendapatkan plat nomor. Tidak diperlukan pendaftaran. Bagaimanapun, ini hanya semacam permainan hiburan dari klan monster, dan itu di bawah peringkat ke-6, tentu saja tidak ada begitu banyak aturan. Bahkan tidak ada anggota staf di tempat plat nomor diperoleh, jadi ambil saja. Tapi setelah mendapatkan plat nomor, Anda harus pergi ke sisi lain untuk berbaris secara langsung. Dengan kata lain, selama Anda telah menerima plat nomor, Anda harus masuk dan bertabrakan. Penjaga carry, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, melihat bahwa Tang San, seorang anak manusia kecil yang juga membawa plat nomor, tidak bisa menahan tawa anehnya. Tapi tidak ada yang menghentikannya. Tang San tidak perlu memikirkannya, penjaga carry dengan mata jahat ini menunggu untuk melihat tulang mereka patah ketika mereka dipukul. Apakah itu di depannya atau monster di belakangnya, sosok itu sangat tinggi, menghalangi penglihatannya. Monster-monster ini bahkan tidak melihat bawahan manusia yang tingginya kurang dari 1 meter ini. Garis pandang mereka tidak akan pernah turun ke level yang begitu rendah. Tang San menjulurkan kepalanya dan melihat situs kompetisi tabrakan dari celah-celah. Saat ini, kompetisi tingkat ketiga sudah berjalan lancar. Sudah ada darah ras yang tidak dikenal di tanah. Tabrakan baru saja berakhir, itu adalah monster yang tingginya kurang dari 2 meter, tapi jelas juga klan beruang yang kejam.
Sepertinya itu adalah klan beruang muda yang kejam, dan lawannya adalah keberadaan seperti kadal. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, kadal itu tiba-tiba tenggelam, lalu berbalik dengan tiba-tiba, dan menyapu ekornya ke arah kaki beruang yang ganas itu. Namun, beruang ganas ini melompat saat memasuki lingkaran tumbukan. Tungkai belakang membanting kadal itu. Langsung menendang iblis kadal keluar. Mereka semua menabrak kerumunan penonton, dan dihadang oleh penjaga keris sebelum berhenti. Suara tubuh kadal yang patah terdengar jelas, sementara sorak-sorai monster di sekitarnya, terutama beruang yang kejam, menjadi sangat keras. Pemenangnya adalah raja, ini adalah filosofi klan monster. Beruang kecil ini sangat perkasa, tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki tingkat keterampilan yang cukup tinggi. Dalam beberapa ronde berikutnya, apakah itu langsung atau tabrakan dengan keterampilan, mereka semua menang dan menang secara berurutan. Tang San muncul melalui pengamatan, anak beruang dari klan beruang yang kejam ini, kemampuan bakatnya harus mirip dengan kemampuan kekerasan. Setiap kali ia mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, tubuhnya akan membengkak, rambutnya akan tumbuh, dan kekuatannya jelas akan menjadi lebih kuat. Mata yang awalnya berwarna coklat akan berubah menjadi merah. Ketika monster yang mirip dengan landak bertabrakan dengannya secara langsung, itu langsung mengenai bahunya dan terbang keluar. Meskipun taring landak juga meninggalkan 2 luka di tubuhnya, dia jelas kalah dalam hal kekuatan. Meskipun anak beruang dari klan beruang yang kejam ini adalah tingkat 3, pada kenyataannya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kekuatan tingkat 4. Ini karena bakat ras dari ras yang berbeda-berbeda. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat begitu banyak monster. Dia dengan hati-hati mengamati kemampuan setiap klan monster, mengingat kemampuan dan karakteristik mereka. Pada saat yang sama, saya menganalisis dalam hati saya apakah kemampuan ini berguna bagi saya. Dia sekarang memiliki penilaian yang relatif akurat tentang hubungan antara Xuan Tiangong dan darah klan monster di dunia ini. Tetapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak dapat menilai adalah berapa banyak jenis darah yang dapat dia kumpulkan dalam proses melahap terus-menerus di masa depan. Dengan kata lain, skill Profound Heaven milik sendiri dapat mempertahankan merek darah dari beberapa suku monster. Apakah ini ada hubungannya dengan jumlah lapisan Xuan Tiangong? Dia hanya memiliki 2 jenis, Wind Wolf Cheng dan Flash Leopard Cheng. Kemampuan yang dibawa adalah Wind Blade dan Leopard Flash. Salah satu dari 2 kemampuan ini adalah peningkatan kecepatan dan yang lainnya adalah serangan jarak jauh, yang keduanya cukup berguna. Premisnya adalah untuk dapat terus meningkatkan. Dia percaya bahwa dia seharusnya tidak dapat meningkatkan kemampuan yang dia telan tanpa batas. Pasti ada batasan jumlahnya, dan dia tidak tahu berapa jumlahnya sekarang. Dia memiliki tebakan yang tidak jelas, tetapi dia juga perlu bereksperimen untuk membuktikan apakah tebakannya benar. Pemenang terakhir tier 3 adalah beruang muda yang ganas ini. Ketika dia mengalahkan 10 lawan, dia terus mengaum di tengah lapangan. Pada akhirnya, dia memilih koin elemen api dan koin elemen tanah. Ditambah 10 koin badak ling sebagai hadiah kemenangan Anda. Beruang yang memimpin adu tumbukan langsung mengangkat beruang kecil itu di atas kepalanya, berdiri di tengah lapangan dengan keras dan mengaum. Ini anakku, anakku, pernahkah kamu melihatnya, anakku, yang pertama di tingkat ketiga. Ho 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 ho, suara sorakan dan raungan membuat bumi tampak bergetar karenanya. Ras bawahan tidak berani berbicara dalam adegan seperti itu, dan bahkan menggigil. Ras pengikut yang berpartisipasi dalam kompetisi hampir semuanya berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ketiga. Tang San melihat setidaknya 7 terluka parah, dan sulit untuk mengatakan apakah 2 dari mereka akan selamat. Di akhir tier 3, giliran kompetisi tier 4. Setan babi yang agung perlahan berjalan ke tempat tersebut. Ia memiliki rambut hitam besi yang tumbuh di sekujur tubuhnya, dan kepala babi sangat besar. Tingginya sekitar 2 meter. Bagian belakang sangat luas, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. 2 taring kokoh menonjol dari bibir. Berteriak dengan ganas, landak, kemampuan bakat langka 2. Ya, tidak hanya ada 1 jenis kemampuan berbakat dari klan monster. Wang Yanfeng memberitahunya tentang ini, tetapi itu tidak berarti bahwa lebih banyak kemampuan berarti lebih kuat. Tapi secara relatif, monster dan roh top itu memiliki banyak bakat. Klan landak ini memiliki 2 talent ability, collision dan backstab. Ada paku di belakang klan landak yang bisa menyembur keluar. Kemampuan tabrakan persis seperti namanya. Semakin kuat landak,
semakin besar jumlah paku di belakangnya. Landak tingkat 4 di depannya memiliki 8 paku di belakang. Ketika berjalan ke satu sisi lapangan dan berdiri di atasnya, 8 paku di belakangnya perlahan-lahan didirikan secara diagonal ke depan, dan punggungnya menonjol, seolah-olah akan menyembur keluar kapan saja. Tang San sama sekali tidak tertarik dengan bakat klan Landak. Tidak peduli apa ras lain, dia tidak ingin menjadi babi. Apakah itu tabrakan atau tusukan dari belakang, itu bukan kemampuan yang dia inginkan. Dan lawan Landak tingkat 4 ini adalah macan tutul kilat. Ya, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat suku Flash Leopard muncul dalam kontes tabrakan hari ini. Tidak ada Flash Leopard di tier ketiga sebelumnya. Flash Leopard lebih baik dalam kecepatan. Tabrakan frontal bukanlah kemampuan yang mereka kuasai. Oleh karena itu, di game sebelumnya, tidak ada Flash Leopard yang muncul. Macan tutul Flash tier 4 yang muncul saat ini ramping dan tingginya sekitar 2 meter, tidak kekar, tetapi mata yang menyipit berkedip samar dengan cahaya yang ganas, dan taring di bawah bibir menonjol ke bawah. Tubuh yang tampak kurus memiliki otot yang kencang, menunjukkan vitalitas yang kuat. Mulai, ditemani oleh auman beruang ganas yang menjadi tuan rumah permainan, kedua belah pihak memulai dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Flash Leopard sangat cepat, bergegas ke arah lawan seperti kilat, hampir dalam lingkaran tabrakan dalam sekejap. Sementara ras Landak berlari liar, 8 paku di belakangnya sudah menyembur keluar tanpa syarat. Ketika monster Landak menembakkan backstab, Tang San tidak bisa menahan perasaan mengaguminya. Tembakan dari belakang oleh Landak tidak ditujukan pada iblis macan tutul. Sebaliknya, itu diluncurkan ke arah lain. Tapi 8 backstab ini memblokir semua rute menghindar Flash Leopard. Bab 35, Penampilan Don 3. Kekuatan benturan frontal Landak memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Flash Leopard. Tapi yang dia takutkan adalah kemampuan kecepatan Flash Leopard. Setelah Flash Leopard menghindari tabrakan dari depan, ia pasti akan melesat jauh saat berakselerasi dengan kecepatan penuh, sehingga kalah dalam permainan. Jika Landak dan Badai Salju adalah ras yang kuat dalam kontes tabrakan, maka macan tutul kilat adalah sekolah teknik. Ketika kekuatan bertemu dengan keterampilan, wajar untuk membatasi keterampilan lawan terlebih dahulu. Menurut aturan, tabrakan harus terjadi dalam waktu 3 detik setelah memasuki lingkaran dalam, dan kemudian pemenang terakhir harus dievaluasi. Tabrakan Landak tidak dengan kecepatan penuh, karena meskipun tidak dengan kecepatan penuh, kulit kasar dan dagingnya yang tebal cukup untuk menang dalam tabrakan frontal. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah lawan menghindar. Dan backstab membatasi ini. Flash Leopard tier 4 tidak panik saat menghadapi 8 backstab, dan kecepatan majunya masih sangat cepat. Itu berlari lurus ke depan, seolah-olah tidak melihat 8 tusukan dari belakang sama sekali. Selama 8 backstab tidak menghindar, mereka tidak akan mengenainya sama sekali. Kedua belah pihak melihat lingkaran tumbukan. Makna ungu di mata Tang San berkedip, dan semua yang ada di matanya tampak menjadi lambat. Taring Landak telah terangkat, dan tubuh Flash macan tutul, yang terlihat lurus ke depan, berkedip dengan cahaya kuning, dan kemampuan Flash macan tutul diaktifkan. Sosok dari kedua belah pihak melintas hampir seketika. Dengan suara ledakan, Landak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan, tetapi sosok macan tutul itu melompat lurus ke atas, berguling di udara, dan kemudian dengan mantap mendarat di tengah lingkaran tabrakan. Tidak diragukan lagi bahwa tier 4 Flash Leopard ini memenangkan permainan. Sebagian besar klan monster tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat tabrakan, karena kecepatan kilat macan tutul terlalu cepat. Ketika menang, suara terkejut tiba-tiba berdering. Tapi Tang San bisa melihat dengan jelas. Ketika kedua belah pihak akan bertabrakan, Flash Leopard hampir melompat pada saat yang tidak tepat, hampir melewati taring Landak. Kemudian kaki belakangnya menghantam punggung Landak. Meskipun Landak tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia juga mengaktifkan kemampuan tabrakannya, dan melambat paling banyak saat terburu-buru. Terlebih lagi, dia memblokir arah menghindar Flash Leopard dengan backstab, dan berpikir dia pasti bisa mengenainya secara langsung. Hasilnya adalah Flash Leopard masih menyapu bagian atas kepala, bagaimana mungkin dia tidak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan dengan dorongan kaki belakangnya dan momentumnya sendiri. Dan tendangan Flash Leopard secara langsung mengubah dorongan ke depan menjadi gaya ke atas, dan mendarat di tengah lingkaran tabrakan dengan manipulasi tubuhnya yang luar biasa. Akhir cerita secara alami akan menjadi jelas.
Landak masih kalah trik dalam hal keterampilan. Tang San berpikir dalam hati, jika dia datang untuk menunjuk landak ini. Kemudian, dia tidak boleh membiarkan dia melepaskan tusukan belakang begitu awal untuk memblokir garis. Itu harus dilepaskan pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Meskipun Flash Leopard itu cepat, pasti akan sangat berbahaya untuk menusuk dari belakang 8 landak yang tiba-tiba menyembur dan tidak dapat menentukan arah dari jarak dekat. Selama ada tusukan di atasnya, ada kemungkinan kematian. Lagi pula, landak masih belum menggunakan keuntungan dari dua keterampilan alaminya. Dan Flash Leopard ini jelas lebih unggul dalam penggunaan kecepatan, kemampuan teknis, dan ketenangan pikiran. Pertempuran berikutnya juga memverifikasi penilaian Tang San tentang macan tutul kilat ini. 3 lawan tier 4 yang bermain berturut-turut semuanya dikalahkan oleh kecepatan dan keterampilannya. Hohohoho, ini waktunya untukku. Pergi dan matilah kamu. Di ruang tunggu para kontestan di pinggir lapangan, seekor badak iblis agung dengan hidung bertanduk satu meraung keras. Pertahanan yang kuat adalah yang terbaik. Tabrakan juga, itu sudah memikirkannya, menghadapi monster macan tutul yang luar biasa ini, itu langsung bergegas ke lingkaran tabrakan dan tidak bisa keluar. Tidak peduli keterampilan apa yang digunakan pihak lain, itu tidak berguna. Ia harus mampu mengalahkan lawan. Tapi, baru saja mau keluar, tiba-tiba terdengar suara dari sekitar, "Tunggu sebentar, ini belum giliranmu." Setan badak tingkat 4, yang tingginya hampir 3 meter, terkejut sejenak dan melihat ke bawah. Baru kemudian dia melihat ada sosok kurus di depannya, yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Sosok kurus ditutupi dengan selembar kain di wajahnya, dan penampilannya tidak terlihat. Tetapi dapat dilihat dari gambar bahwa ini adalah jenis manusia. Dan itu adalah manusia yang kurus. Astaga, pergilah. Setan badak melambaikan tangannya dan menyapunya. Namun, sosok kurus itu sudah selangkah lebih maju, bergegas ke lapangan permainan, dan memegang plat nomornya tinggi-tinggi di tangannya. Tingkat 66. Ya, ini plat nomor Tang San. Dia mendaftar untuk pertama kalinya, jadi di antara semua kontestan di tier 4, nomor registrasi adalah nomor 6. Setan macan tutul sendiri adalah 1 dan telah memenangkan 4 pertandingan. Akhirnya giliran dia. Setan badak berada di belakang Tang San sebelumnya, dan telah mengamati situasi di tempat itu dengan sosoknya yang tinggi, tetapi dia bahkan tidak menyadari keberadaan Tang San. Saat Tang San berjalan ke lapangan, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Untuk klan monster, seorang pengikut manusia tiba-tiba muncul di bidang kontes tabrakan, dan itu masih tingkat 4, yang benar-benar mengejutkan mereka. Ini terlihat seperti manusia kurus, dari mana keberanian untuk datang ke arena. Dan juga menutupi wajahnya. Bagaimanapun, tidak mengherankan untuk menutupi wajahnya, meskipun pengikut tidak berisiko terbunuh kapan saja seperti budak, tetapi jika dia menyinggung monster yang kuat, dia juga akan mati jika dia menjadi sasaran. Namun, kemana keberanian itu membawanya ke arena ini? Flash Leopard tingkat 4, yang telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, memiliki sinar yang tajam di matanya. Menjulurkan lidahnya, dia menjilat taringnya. Melihat penampilan Tang San, sebenarnya sangat bersemangat, bukan konsumsi yang sedikit untuk mengalahkan 4 lawan berturut-turut. Dalam hal bakat, Flash Leopard bukanlah ras teratas, dan mereka juga tahu bahwa sebenarnya sulit bagi mereka untuk bertahan dalam 4 pertandingan. Tetapi setiap kali Anda memenangkan 1 pertandingan lagi, Anda memiliki 1 poin lagi untuk memenangkan kejuaraan terakhir. Lagi pula, tidak setiap level permainan akan memiliki 10 kemenangan berturut-turut. Semakin tinggi levelnya, semakin rendah kemungkinan ini, karena semua orang sangat kuat, dan kemungkinan konsumsi atau kerusakan dalam tabrakan sangat besar. Dan penampilan Tang San, seorang pengikut manusia, baginya, tidak hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga 1 kemenangan lagi. Ini tidak diragukan lagi situasi yang sangat indah. Dia juga melihat iblis badak di game berikutnya. Untuk iblis badak, itu benar-benar tidak ada cara yang baik. Dalam hal ras, mereka benar-benar lebih kuat, dan mereka juga menahan diri. Beruang ganas tingkat 7 memandang Flash Leopard, dan kemudian ke Tang San, matanya bersinar dengan cahaya brutal, robek dia berkeping-keping. Ayo mulai, ho, hancurkan dia, cabut dia. Monster di sekitarnya tiba-tiba meraung memekakkan telinga setelah keheranan singkat. Seorang pengikut berani muncul di arena tingkat 4,
yang menurut mereka sendiri merupakan penghinaan bagi mereka. Macan tutul yang berkedip itu bergerak, dan bahkan tidak menggunakan kemampuannya, tetapi dengan kecepatannya sendiri, ia bergegas ke arah Tang San. Meskipun ini adalah kontes tabrakan, pada saat tabrakan, menggunakan cakarnya sendiri untuk mencabik-cabik lawan hanyalah angin sepoi-sepoi menurut pendapatnya. Dan Tang San juga bergerak pada saat ini, cahaya cian mengalir keluar dari matanya yang terbuka, tubuhnya tidak banyak berubah, tetapi jelas ada kumpulan elemen angin, membuat segala sesuatu muncul di sekitar tubuhnya, lapisannya mendung dengan cahaya biru. Angin, cahaya cian, apakah ini perubahan serigala angin? Mata tier 4 Flash Leopard menjadi lebih ganas. Suku serigala angin dan suku macan tutul kilat selalu menjadi musuh yang mematikan. Bahkan jika lawannya hanya pengikut, itu juga pengikut suku serigala angin. Dari monster yang menonton pertempuran, tidak ada kekurangan suku serigala angin. Ketika mereka melihat bahwa pengikut ini sebenarnya dari ras mereka sendiri, perasaan pertama mereka adalah rasa malu. Ini pasti kalah dari iblis macan tutul itu. Ini memalukan bagi suku serigala angin. Bab 36, Lonjakan. Macan tutul Flash lanjutan. Kecepatan Tang San tampaknya tidak secepat Flash Leopard, jadi ketika Flash Leopard bergegas ke lingkaran tabrakan, dia masih 5 meter dari lingkaran tabrakan. Flash Leopard menyapu lingkaran tabrakan secara langsung, tanpa menggunakan Leopard Flash, sepasang cakar tajam sudah menonjol ke depan, dan tubuh rampingnya terentang. Taring mengerikan juga ditujukan ke Tang San. Bahkan telah menyadari nasib manusia bawahan ini di benaknya. Lengan dan dadanya akan dicabik oleh cakarnya sendiri, dan tenggorokannya akan ditusuk oleh taringnya sendiri. Hah, bagaimana dengan yang lain? Tepat ketika Leopard Flash tier 4 ini berpikir bahwa dia akan merasakan darah panas dan lezat yang dimiliki manusia. Dia tiba-tiba menemukan bahwa orang itu telah pergi. Ya, Tang San di bidang penglihatannya menghilang. Lutut licin. Tang San menggunakan gerakan yang sangat aneh. Saat dia bergegas ke depan, tubuh bagian atasnya benar-benar bersandar ke belakang, lututnya ditekuk, dan seluruh tubuhnya meluncur ke depan begitu dekat dengan tanah. Sosok ramping Flash Leopard baru saja melewati kepalanya. Dan pada saat ini, Tang San dengan mata dingin, tangannya yang telah berubah menjadi warna giok keluar pada saat yang sama, dan di antara jari-jarinya, ada cakar tajam yang dipadatkan oleh bilah angin. Dia bahkan hanya perlu merentangkan sepasang telapak tangan dan cakar yang kuat, dan macan tutul tingkat 4, yang bergegas ke depan seperti kilat, telah sepenuhnya memperlihatkan dada dan perutnya di bawah cakarnya. Puff-puff, 2 kali, tangan Tang San sudah menangkap perut Flash Leopard. Flash Leopard tidak pernah pandai bertahan, belum lagi, perutnya sendiri adalah tempat yang paling rentan. Sementara Tang San meraih tangannya ke perutnya, kakinya meringkuk dan memutar pinggangnya. Tubuh kurus itu meluncur ke depan di bawah dorongan tubuh depan Flash Leopard. Xuan Tiangong juga berlari saat ini, sepenuhnya menyerap kekuatan darah di macan tutul kilat. Merek Flash Leopard miliknya tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan sejumlah besar kekuatan garis keturunan diubah oleh Xuan Tiangong dan mengalir ke tubuhnya. Merek Flash Leopard berkembang dalam sekejap, dari tier 3 ke tier 4. Terobosan instan ini membuat Tang San bahkan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Keterampilan Gong Xuantian juga jelas sedikit meningkat. Saat tier 4 Flash Leopard ditusuk di perut, itu sudah mengeluarkan suara ratapan yang menyakitkan. Tapi saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Kekuatan darah ditelan dengan ganas dalam sekejap, dan bilah angin sudah meledak di perutnya pada saat berikutnya. Saat Tang San menembak, dia tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Flash Leopard adalah ras yang paling cocok untuk dilahapnya selain suku Wind Wolf. Dan begitu menelan terlalu banyak, pihak lain pasti akan menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil risiko. Hanya dengan memadamkan mulutnya, dia dapat menelannya dengan saksama. Ketika para monster melihat Flash Leopard bergegas keluar dan tubuh Tang San menghilang, reaksi pertama adalah Tang San dihancurkan olehnya, dia pasti mati, dan mereka berteriak kegirangan. Raungan keras tier 4 Flash Leopard menarik mereka kembali ke dunia nyata. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah dicubit, dan kemudian seteguk darah bercampur dengan organ dalam menyembur keluar dari mulut tier 4 Flash Leopard. Tang Sanyi berbalik dan keluar dari perut Flash Leopard. Dia menjabat tangannya, mengibaskan darah dari mereka. Kemudian, seolah-olah semua teriakan di sekelilingnya tertahan di lehernya, dia berjalan ke lingkaran tabrakan selangkah demi selangkah.
dan macan tutul flash tier 4 telah jatuh tak bergerak dalam genangan darah. Diam, seluruh hadirin terdiam sejenak. Ini adalah situasi yang tidak pernah diharapkan oleh semua monster. Manusia, itu hanya manusia bawahan, yang sebenarnya membunuh tier 4 Flash Leopard. Bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun Flash Leopard telah bertabrakan selama 4 pertandingan berturut-turut, meskipun tidak menggunakan skill Leopard Flash. Tapi bagaimana dia bisa mati begitu saja? Tapi faktanya ada di depan mereka. Darah di telapak tangan manusia yang kurus, serta darah dan vitalitas yang masih mengalir di mulut Flash Leopard, memberi tahu mereka bahwa semua ini benar. Lampu menyala terang, menyinari sosok kurus itu, entah mengapa, seolah-olah darinya, napas dingin terpancar. Monster yang menonton pertempuran itu tanpa sadar kedinginan. Wow, sebuah lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Setan serigala besar dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan 5 langkah keluar dan melolong serigala ke arah Tang San. Bagus. Layak untuk mengalirkan darah klan serigala anginku. Iblis serigala angin ini, yang jelas memiliki basis kultivasi tingkat 5, memiliki kecemerlangan fanatik di matanya. Jika lawan Tang San dibunuh olehnya dari ras lain, bahkan jika dia menggunakan transformasi serigala angin, suku serigala angin tidak akan begitu bersemangat. Tapi dia membunuh Flash Leopard. Adalah klan Flash Leopard yang paling bermusuhan. Oleh karena itu, pada saat ini, suku serigala angin bahkan mengabaikan fakta bahwa dia adalah seorang bawahan. Rasa malu menjadi cangsuang, dan tidak ada yang lebih menarik bagi Flash Leopard selain membunuh mereka. Seekor macan tutul kilat besar tiba-tiba melompat dan bergegas ke Tang San di lingkaran tabrakan. Kecepatan kilat macan tutul ini sangat cepat, dan sosoknya sudah menjadi kilatan cahaya kuning di udara, dan kilatan macan tutul mulai tiba di depan Tang San hampir seketika. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Flash Leopard di kompetisi sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak. Setan serigala angin tingkat 5 yang baru saja memuji Tang San sudah terlambat bahkan jika dia ingin menghentikannya. Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar lahir, dan itu tampak aneh ketika ditampar di sana, sosok yang cepat. Mendengar suara, ledakan, macan tutul kilat yang menerkam Tang San telah ditampar dan terbang keluar, dan dibanting ke kelompok monster dengan keras. Seekor beruang ganas tingkat 7 yang berdiri 4 meter berdiri di samping Tang San, matanya berkedip, telapak tangannya yang besar perlahan jatuh, jika kamu kalah, kamu kalah. Aturannya adalah aturannya, jika kamu ingin balas dendam, tunggu setelah pertandingan. Tang San diam-diam menarik kembali kaki kanan yang telah melangkah keluar, penggemar hantunya sudah siap untuk memulai, dan bahkan Leopard Flash sudah siap. Itu adalah macan tutul Flash tier 5 yang tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak padanya. Dalam menghadapi lawan yang begitu cepat, dia tidak memiliki kepastian yang mutlak. Tembakan beruang kekerasan tingkat 7 telah menyelesaikan krisis untuknya. Wang Yanfeng dan Gui Gui berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran, hati mereka terangkat ke tenggorokan. Gui Gui menoleh untuk melihat Wang Yanfeng, tangan kanannya mencengkeram lengannya erat-erat, kukunya menusuk kulitnya, saudaraku, ini murid yang kamu ajar. Bukan, monster, tier 4 Flash Leopard, itulah tier 4 Flash Leopard. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kontes tabrakan, seekor macan tutul Flash tier 4 terbunuh dalam satu pertemuan. Apakah ini yang dilakukan pengikut manusia? Mata Wang Yanfeng tumpul, dan dia bergumam, siapa aku, di mana aku? Siapa dia? Pada saat ini, Tang San, yang berdiri di tengah lapangan, mengangkat kepalanya dan melihat beruang Grim tingkat 7, yang merupakan raksasa baginya, apakah permainan berlanjut? Suaranya agak tidak dewasa, dan dia bukan orang dewasa ketika mendengarnya. Beruang pemarah tingkat 7 menundukkan kepalanya, dan duduk di bahu beruang pemarah tingkat 7, beruang pemarah kecil yang baru saja memenangkan kontes tabrakan tingkat 3 sebelumnya, juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lanjutkan, bab 37, baju besi berat. Tang San menarik napas dalam-dalam, merasakan darah mengalir deras di tubuhnya dan kekuatan lari Suantian, dan lawan berikutnya sudah masuk ke lapangan. Setan badak, ya, itu adalah iblis badak yang tidak melihat Tang San barusan, dan mengira dia akan bermain. Pada saat ini, hiruk-pikuk di lapangan jauh lebih tenang di bawah penindasan beruang kekerasan tingkat 7. Macan tutul kilat yang telah ditembak terbang sudah bangkit, menatap Tang San di lapangan dengan mata terik. Dalam pertandingan tabrakan hari ini,
Flash Leopard tier 4 yang baru saja mati adalah yang pertama di antara monster yang mati. Adapun kematian pengikut, mereka tidak akan pernah mengingatnya. Pengikut klan Serigala Angin membunuh macan tutul tingkat 4. Ini jelas memalukan bagi klan Flash Leopard. Flash Leopard tingkat rendah telah mengirim kembali surat. Pada saat ini, Tang San tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang dipikirkan keluarga Flash Leopard, tetapi sekarang Wang Yanfeng dan Gui Gui mengerti arti topengnya. Setan badak mengeluarkan raungan rendah, tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, kaki depannya ditopang di tanah, kaki belakang kanannya mengais-ngais di tanah, dan tubuhnya menjadi semakin tebal. Lapisan cahaya kuning gelap bersinar darinya. Itu adalah teknik armor berat yang paling baik untuk monster badak. Dalam hal pertahanan, keluarga badak jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara monster. Ada sangat sedikit ras yang bisa langsung bertabrakan dengan monster badak. Setan badak tier 4 ini awalnya adalah favorit tier 4 di game hari ini. Setan badak tiba-tiba meraung ke langit, dengan keempat kuku terbang, dengan berani bergegas ke arah Tang San, sudut tajam hidung memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan dengan dampak yang kuat, dia bergegas langsung ke Tang San. Tang San juga meluncurkan serangan, kecepatannya tampaknya tidak berbeda dari ketika dia bergegas ke Flash Leopard barusan. Dia masih dikelilingi oleh cahaya biru, menunjukkan aura unik dari klan Serigala Angin. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit, dan pada saat ini, Tang San tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua bilah angin biru langsung menuju iblis badak dan menembak. Setelah dua bilah angin ini ditembak, mereka menggambar dua busur indah di udara. Setan badak baru saja melihat cahaya biru berkedip di tangannya, dan kemudian bilah angin terbang ke samping seolah-olah telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia bingung, tiba-tiba, di matanya, cahaya biru bersinar terang. Dua bilah angin yang melengkung telah menemukan matanya secara terpisah. Penilaian kecepatan dan postur alaminya tepat. Pada saat ini, kedua belah pihak akan bergegas ke dalam lingkaran tumbukan. Dengan mendengus dingin, iblis badak membanting anggota tubuhnya dan menebas langsung ke arah lingkaran tabrakan, pada saat yang sama, dengan cepat menutup matanya. Tidak percaya, bilah angin Tang San dapat mematahkan baju besinya yang berat, bahkan jika kulit matanya adalah salah satu bagian tubuhnya yang paling rapuh, seharusnya tidak mungkin untuk mematahkannya. Tapi yang tidak diketahuinya adalah apa yang diinginkan Tang San adalah waktu untuk menutup matanya. Dua bilah angin menebas kelopak matanya. Meskipun pertahanan armor berat memang diblokir, iblis badak masih tidak bisa menahan rasa perih di matanya dan mengaum lagi di mulutnya. Pada saat ini, Tang San sudah melompat. Semua monster yang menyaksikan pertempuran melihat bahwa sudah ada bilah angin tambahan di tangannya. Bilah angin berwarna biru ketika pertama kali muncul, tetapi bilah angin terus berubah di telapak tangannya, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan arus udara berangin di udara mengembun ke telapak tangannya. Melihat bilah angin cian itu dengan cepat berubah menjadi hijau tua. Mata iblis badak menyengat dan dia telah mengangkat kepalanya, tetapi butuh waktu untuk mengembalikan penglihatannya. Itu hanya bisa mengandalkan ingatan untuk membiarkan dirinya jatuh ke dalam lingkaran tabrakan. Tubuh kurus Tang San jatuh dari udara tipis, dengan ringan jatuh ke arah kepala iblis badak yang terangkat, dan bilah angin hijau tua di tangannya tiba-tiba dimasukkan, targetnya masih mata iblis badak. Pada saat yang sama, tangannya yang lain juga menamparkan bagian atas kepala iblis badak. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ketika bilah angin hijau tua dimasukkan, kelopak mata iblis badak dengan cepat tenggelam. Kekuatan pertahanan armor beratnya memang kuat, tapi bagaimanapun juga, ini masih hanya tier 4, dan itu jauh dari kuat di antara klan iblis badak. Kekuatan pertahanannya hampir tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh, menyatu dengan pelindung kulitnya yang keras. Itu tidak dapat mencapai tingkat pelepasan energi. Tapi bilah angin di tangan Tang San menembus titik tertajam setelah menekan elemen angin. Ia masih menemukan matanya yang paling rapuh. Bilah angin hancur dalam sekejap, berubah menjadi lampu hijau kecil dan menghilang. Tapi iblis badak meraung hampir gila kesakitan. Seluruh tubuh bagian atas terangkat. Saya tidak peduli lagi dengan game tabrakan apapun. Keempat kukunya berlari dengan liar, kepala besar itu bergetar dengan liar, dan ketika matanya terkena pukulan keras, dia ingin menggunakan kekuatan serangan terkuatnya untuk membunuh lawan. Pada saat ini, Tang San sudah bermunculan dengan ringan dan mendarat dengan kuat di tengah zona tabrakan.
Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa dia menekan telapak tangan di atas kepala iblis badak sebelumnya, dan lampu kuning menyala. Kekuatan surgawi misterius di tubuhnya meningkat, dan konsumsi bila angin yang baru saja dilepaskan dengan cepat pulih. Namun, dia juga diam-diam terkejut pada saat ini. Baru saja, pada saat bila angin, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun itu bukan metode terkuatnya, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa pukulan itu sangat menembus. Dan mata iblis badak tingkat keempat memang terluka parah, tetapi mereka seharusnya tidak buta. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan pertahanan dari teknik heavy armor dari klan iblis badak ini. Beruang ganas tingkat 7 tiba-tiba mengambilnya dari telapak tangannya yang besar, dan meraih unicorn iblis badak yang sedang terburu-buru menuju kerumunan. Melihatnya meledak dengan teriakan nyaring, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan dengan satu tangan yang meraih tanduk itu, ia mengangkat tubuh kokoh dari badak iblis tepat di atas kepalanya. Detik berikutnya, dia menghantam tanah dengan keras, dan dia mengejutkan iblis badak. Sampah, bawa pergi, tidak bisakah kamu memenangkan pengikut? Badai salju tingkat 7 menanggung sedikit kemarahan dalam penghinaannya. 2 kemenangan berturut-turut, Tang San berturut-turut mengalahkan iblis tier 4 Flash Leopard dan badak tier 4, meskipun mereka menggunakan teknik. Tetapi klan monster yang lebih kuat dapat melihat bahwa ini bukan hanya teknik sederhana, penilaian waktu dan kemantapan diri adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Mata Gui Gui sangat aneh sekarang. Jika dia sangat khawatir tentang keselamatan Tang San di adegan pertama, maka dia hanya ingin bertanya pada Wang Yanfeng di sebelahnya, dari mana Anda berasal dari monster kecil ini? Mengerti, pisau angin dari klan Serigala Angin. Apakah sesederhana bila angin? Dan tingkat 4, ini dia. Dia tahu usia sebenarnya Tang San. Orde keempat berusia 9 tahun. Hadiah apa ini? Setidaknya dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di dunia manusia. Mata Wang Yanfeng sangat cemerlang. Dia selalu tahu bahwa Tang San sangat kuat. Setahun yang lalu, ketika Tang San adalah tingkat ketiga, dia sangat menderita dari tangan Tang San. Tapi, dia juga tidak menyangka Tang San bisa menjadi begitu kuat sehingga ini adalah situasi yang sama sekali tidak terduga baginya. Dengan raungan, lawan ketiga Tang San memasuki arena. Dibandingkan dengan iblis badak sebelumnya, lawan ini jauh lebih kecil. Tubuhnya sangat ramping dan tingginya hanya 1,5 meter, tetapi memiliki sepasang sayap di belakangnya, sayapnya menyebar ke samping, dan lebar sayapnya lebih dari 2 meter. Di sepasang mata yang ramping, ada cahaya yang tajam. Tang San, jika dia ingat dengan benar, ini seharusnya bukan kontestan di belakangnya sekarang. Seharusnya kontestan di posisi lebih belakang telah maju. Khusus digunakan untuk menangani diri sendiri. Ini, seharusnya keluarga monster elang-elang. Tidak diragukan lagi, melalui 2 pertempuran tadi, monster-monster itu pasti merasa bahwa mereka tangkas dalam hal sosok dan unggul dalam keterampilan bertarung. Monster canggung lebih dirugikan ketika berhadapan dengan dirinya sendiri, jadi monster Falcon dengan kemampuan terbang dan kecepatan serta skill yang hebat ini akan muncul terlebih dahulu untuk menghadapinya. Berturut-turut dimenangkan oleh pengikut, yang jelas memalukan bagi monster yang berpartisipasi dalam kontes tabrakan. Tang San tidak perlu banyak berpikir, dia juga bisa memahami perubahan hati para monster ini. Elang-elang, haha, bab 38, elang botak. Ini adalah elang berkepala putih, milik sejumlah kecil monster. Ia dikenal karena kecepatan terbangnya yang cepat dan kemampuan terbang berkelanjutan yang kuat. Efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat, tetapi yang kuat adalah kemampuan terbang dan kemampuan pengintaian mereka. Mata mereka dapat menangkap perubahan halus 10 mil jauhnya. Dia adalah pengintai terbaik di antara klan monster. Hayabusa berkepala putih tampaknya muncul di panggung setelah diberi isyarat oleh monster tingkat tinggi, untuk menahan fleksibilitas Tang San. Jika itu adalah suku serigala angin asli, sebenarnya ia tidak takut dengan Falcon berkepala putih, karena suku serigala angin yang asli tidak hanya mampu menggunakan bila angin, tetapi juga cukup kuat. Tapi Tang San hanyalah seorang pengikut, dari mata monster, tubuhnya yang kurus akan membuatnya lebih cepat, tetapi pada saat yang sama, itu pasti akan membuat pertahanannya lebih lemah. Tidak mungkin lebih tepat menggunakan monster Hayabusa berkepala putih, yang paling baik dalam hal kecepatan dan pengintaian, untuk menghadapinya. Sebelum kematian Flash Leopard, lebih banyak monster akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh kecerobohan Flash Leopard tingkat 4. Mulai,
Dengan urutan beruang kekerasan tingkat ketujuh, sayap iblis elang berkepala putih tiba-tiba mengepak, dan naik ke langit hampir dalam sekejap mata. Di mata, cahaya putih bertahan lebih lama lagi, dan bakat garis keturunan mata elang diaktifkan. Matanya menatap Tang San seketika. Jika Tang San dalam kondisi pengamatannya sekarang, dia akan menemukan bahwa semua yang dia lihat di matanya tampak melambat dan menjadi jelas. Di bawah tatapan mata elang dari White-Headed Falcon, Tang San saat ini, bahkan perubahan halus pada ototnya dapat ditangkap dengan jelas olehnya. Bahkan frekuensi gemetar bulu matanya dapat terlihat dengan jelas. Tang San, yang menatapnya, berdiri diam dan tidak menyerang ke depan, tetapi tangannya secara alami terkulai di kedua sisi tubuhnya, dan ujung jarinya memantul dengan cahaya biru. Hayabusa berkepala putih telah mencapai ketinggian 100 meter dalam sekejap. Detik berikutnya, itu sudah menukik ke bawah. Sayap tiba-tiba menyatu, hanya mempertahankan keadaan sedikit terbuka, tetapi sayap elang yang sedikit terbuka sebenarnya terus-menerus menyesuaikan, mengendalikan sudut menukiknya. Kemampuan untuk mengubah penerbangan adalah yang terbaik. Itu telah mencari kekurangan Tang San, selama saat itu mencari kekurangannya, mata elangnya akan dapat menemukan kekurangannya dan menang dengan satu pukulan. Di matanya, Tang San sudah mati saat ini. Dan pada saat ini, Tang San akhirnya bergerak, mengetuk jari-jari kakinya, bergegas maju dengan cepat, dan berlari menuju zona tabrakan. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat elang berkepala putih di udara. Matanya bertemu, dia melihat cahaya putih di mata elang berkepala putih, tetapi pada saat ini, elang berkepala putih juga melihat makna ungu di mata Tang San. Ungu samar, meskipun hanya sekejap, tetapi pada saat itu, Hayabusa yang berkepala putih hanya merasa bahwa otaknya tiba-tiba muncul kosong untuk waktu yang singkat, seolah-olah terkena sesuatu di dunia spiritual. Itu jatuh ke dalam periode kebingungan yang singkat. Tang San melompat segera setelah dia bergegas ke zona tabrakan, dan lengannya yang menggantung di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba melambai ke atas. Melempar dua bilah angin dengan kedua tangan, mereka langsung menuju iblis elang berkepala putih di udara. Meskipun Trans Hayabusa berkepala putih hanya muncul untuk waktu yang singkat, itu dicap dengan mata ungu di benaknya. Ketika bangun sedikit, ketajaman bilah angin dengan cahaya biru yang sunyi sudah tiba di depannya. Hayabusa berkepala putih memang keluarga monster menghindar terbaik, bahkan dalam hal ini, tubuhnya masih dengan cepat dibelokkan, hampir menghindari dua bilah angin di depannya. Sepasang cakar tajam muncul, sayap tiba-tiba terbuka untuk mengontrol kecepatan jatuh, dan cakar tajam mencoba meraih dua bilah angin lainnya. Momen trans barusan membuatnya kehilangan posisi yang menguntungkan. Sambil terkejut, ia siap untuk lepas landas lagi dan menyerang lagi. Tapi, karena Tang San sudah mengaktifkan murid sihir ungu di atasnya, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan lain seperti ini? Dua bilah angin yang meleset di udara diam-diam berputar dan mengejar mereka dari belakang, tetapi dua bilah angin yang akan ditangkap oleh cakar elang tiba-tiba meledak. Dua bilah angin menjadi 4 bilah angin, dan mereka berakselerasi dalam sekejap, dan mereka semua menebas tubuh ramping elang berkepala putih. Meskipun dampaknya terhalang oleh bulunya, semua orang adalah tingkat 4. Kekuatan bilah angin tidak begitu bagus untuk dilawan, dan darahnya keluar untuk sementara waktu. Dua bilah angin yang berputar ke belakang juga terluka parah di bagian belakang Hayabusa berkepala putih. Itu membuatnya menjerit dan jatuh langsung ke tanah. Tang San melompat dengan tangan terentang, satu tangan meraih leher ramping Falcon berkepala putih, dan tangan lainnya di dadanya. Tubuhnya berputar sekali di udara, dan Falcon berkepala putih ditangkap olehnya. Terbang di luar, dengan ledakan, Hayabusa yang berkepala putih jatuh ke tanah, dengan darah mengalir di tubuhnya, dan jatuh koma. 3 kemenangan berturut-turut, Tang San menarik napas dalam-dalam dan mendarat dengan mulus di zona tabrakan. Jika game pertama adalah kebetulan, dan game kedua adalah untuk menemukan kelemahan, lalu bagaimana dengan 3 game berturut-turut? Untuk pengikut manusia ini, mata monster yang hadir mulai berubah. Kapan pengikut manusia memiliki pengalaman dan kemampuan tempur seperti itu? Anda harus tahu bahwa Hayabusa berkepala putih dipilih secara khusus untuknya, tetapi itu di luar standar, dan gagal menghindari bilah angin selama serangan. Semua monster yang dilihat adalah kesalahan Hayabusa berkepala putih, tetapi mereka tidak tahu mengapa kesalahan ini terjadi. Beruang kekerasan tingkat 7 mengerutkan kening, menatap Tang San, yang diam-diam berjalan ke sisi lapangan, bersiap untuk pertandingan berikutnya.
Selanjutnya, aturan adalah aturan. Meskipun klan monster adalah hukum rimba, yang lemah memakan yang kuat, dan yang kuat adalah rasa hormat. Tetapi juga memiliki aturan dan aturannya sendiri. Terutama di kota utama. Oleh karena itu, bahkan jika Tang San hanya pengikut, dalam kontes tabrakan ini, klan monster ingin membersihkannya, mereka hanya bisa mengikuti aturan, dan tidak bisa mengerumuni mereka, dan mereka tidak bisa menggertak yang lebih rendah. Hanyalah transformasi serigala angin biasa, dapatkah Anda memiliki keterampilan bertarung seperti itu, dan keberuntungan. Lawan keempat Tang San sudah masuk ke lapangan, dan ini adalah lawan yang seharusnya dihadapi Tang San di game sebelumnya. Setelah Hayabusa yang berkepala putih gagal, ia tetap datang secara berurutan. Lawan ini adalah iblis rusa, memiliki tanduk bercabang besar di kepalanya. Sosok itu megah. Tidak ada keganasan di mata kebanyakan monster, tapi lebih tenang. Itu menatap Tang San, ada secercah cahaya samar jauh di matanya, rambut di tubuhnya sangat aneh, itu adalah sejenis rambut biru muda, dihiasi dengan jumbai putih di atas biru muda. Ini adalah setan Ling Badak. Hati Tang San tergerak, dia telah mendengar Wang Yanfeng menjelaskan secara rinci tentang jenis setan rusa ini. Mereka sangat istimewa, rambut biru mereka sangat langka di antara monster, apalagi monster rusa. Jumlah monster rusa relatif besar, dan ini adalah ras tingkat menengah di antara monster. Rusa kancil bukanlah keluarga kerajaan di antara Kijang Iblis, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Namun kemampuan alami Kijang memang sangat khas. Kemampuan alami mereka disebut Lingki Kinyan. Kemampuan paling kuat dari kemampuan garis keturunan ini adalah persepsi. Logam yang digunakan untuk membuat koin Lingki ditemukan oleh klan rusa Lingki. Keuntungan terbesar dari koin Lingki adalah dapat dibawa-bawa di tubuh, memungkinkan pembawanya untuk mempertahankan konsentrasi mentalnya, dan bahkan memiliki efek menyegarkan dan meningkatkan kultivasi. Setelah rusa Lingki menemukan logam Lingki, logam ini kemudian dibuat menjadi koin dan dinamai menurut nama mereka. Jumlah monster rusa badak Ling sangat kecil, tetapi status mereka di klan monster bahkan lebih tinggi daripada keluarga iblis rusa mereka. Pikiran dan hati dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh ras lain. Tepatnya, itu adalah persepsi yang kuat. Mereka dapat merasakan baik dan buruk, dan mereka juga dapat merasakan keberadaan harta karun. Ini adalah monster dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun monster rusa badak itu sendiri tidak pandai bertarung, mereka sangat diterima di klan monster manapun. Beberapa klan monster besar juga memiliki sosok Kijang. Bab 39, melarikan diri dari perang. Tang San juga tidak menyangka bahwa dalam kontes tabrakan ini, dia benar-benar akan bertemu dengan rusa Lingon. Sebuah lingkaran cahaya biru terpancar dari mata iblis rusa badak. Ketika matanya tertuju pada Tang San tiba-tiba merasa seperti dilihat melalui. Tapi di detik berikutnya, mata rusa Ling Rhinoceros tiba-tiba mengungkapkan sedikit keraguan. Itu memang sudah menonton Tang San dengan auranya sendiri, satu untuk mencari kekurangannya, dan yang lain untuk melihat kekhususannya. Dapat dirasakan bahwa vitalitas Tang San sangat kuat, jauh dari apa yang dapat diwakili oleh tubuhnya yang kurus. Tetapi pada saat yang sama, samar-samar masih terasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu pada pemuda di depannya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ini juga membuat iblis rusa berjiwa, yang selalu tenang, tampak sedikit gelisah. Mulai, beruang ganas tingkat 7 meraung. Alasan mengapa setan rusa Lingxi tidak diizinkan bermain terlebih dahulu terutama karena setan rusa Lingxi tidak pandai bertarung. Dalam tabrakan, itu hanya cutscene, hanya untuk bermain. Rusa kancil memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Keingintahuan ini juga sering membawa bahaya bagi mereka, itulah sebabnya sebagian besar rusa badak akan membelot ke ras yang kuat, dengan perlindungan ras yang kuat, mereka dapat hidup lebih aman. Kali ini, Tang San adalah yang pertama memulai, dan Tang San mengetuk jari kakinya dan bergegas menuju roh iblis rusa dengan cepat. Ling Xilu Yao juga sedikit menundukkan kepalanya dan langsung bergegas ke Tang San. Pada saat ini, ia memiliki persepsi yang jelas, dan dalam persepsinya, pengikut manusia di depannya tidak memiliki niat jahat. Tabrakan ini pasti aman, jarak antara kedua sisi dengan cepat semakin dekat. Setan rusa badak Ling adalah serangan ke depan yang sederhana, tubuhnya masih kuat, tetapi dalam hal efektivitas pertempuran nyata, dibandingkan dengan 3 sebelumnya, itu tidak pada level yang sama. Kecap asin adalah kecap. Jadi, setelah 3 pertempuran pertama,
tidak ada yang akan berpikir bahwa rusa badak dapat memenangkan manusia bawahan suku serigala angin yang agak ajaib ini. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat, dan Tang San sudah melompat ketika dia akan bertabrakan. Dia melingkari tangannya, dan tubuhnya sudah berada di depan rusa Ling Rhinoceros. Di sisi lain, Kancil merasa bahwa tanduk di kepalanya seperti tersangkut sesuatu. Detik berikutnya, Tang San telah mencapai bagian atas kepalanya, menekan tangan di atas kepalanya. Ling Silu Yao tiba-tiba merasakan rasa takut yang kuat, hampir tanpa sadar, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Detik berikutnya, tubuh Tang San terlempar, dan sementara iblis rusa Ling Rhinoceros ketakutan di dalam hatinya, kaki depannya melunak, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Sulit untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Tapi hati saya sedikit bingung. Tang San membalik di udara, terhuyung mundur beberapa langkah ketika dia mendarat di tanah di kejauhan, dan akhirnya berdiri kokoh. Pada saat ini, setan rusa badak Ling telah datang ke tengah zona tabrakan dengan tatapan kosong. Ia berdiri tegak lagi, mengarahkan hidungnya dengan kaki depannya, aku menang. Beruang kekerasan tingkat 7 juga terlihat terkejut. Dia tidak menang jika dia seharusnya menang. Bagaimana dia bisa menang jika dia tidak seharusnya menang? Kapan rusa-rusa begitu kuat? Membuang manusia itu dalam satu gerakan. Atau apakah manusia telah mengkonsumsi terlalu banyak sebelumnya dan tidak bisa lagi melanjutkan? Sama seperti monster yang menonton pertempuran memandang setan rusa Lingqi dengan terkejut, Tang San dengan cepat tiba di meja hadiah, mengambil 3 koin Lingqi, dan dengan cepat masuk ke kerumunan. Beberapa monster yang dia temukan bahwa dia datang ingin menjangkau dan menangkapnya, setidaknya untuk melihat seperti apa anak ini di balik topengnya. Namun, mereka menemukan bahwa manusia kecil ini seperti ikan yang berenang melintas di antara kerumunan, dan menghilang di antara kerumunan dalam 3 atau 2 pukulan. Jejak kipas bayangan hantu sangat cocok untuk digunakan di ruang yang ramai ini. Memenangkan 3 pertandingan dan kalah dari Ling Qiluo. Melarikan diri, melihat Tang San tiba-tiba hilang, dan kemudian dengan cepat pergi, Wang Yanfeng dan Bui Gui juga lega, mereka tidak berani melihat lagi, dengan cepat mundur, menghilang di antara kerumunan, dan pergi dari sini dengan cepat. Untuk klan monster yang masih dalam kontes tabrakan, selain klan Flash Leopard yang masih marah dan klan Serigala Angin yang bersemangat, monster lain tidak banyak bereaksi. Tang San melangkah keluar dari kerumunan dan segera berakselerasi. Ingatannya sangat bagus, dan dia ingat dengan jelas bagaimana dia datang sebelumnya. Dia juga tidak mencari hantu dan Wang Yanfeng, tetapi berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang, khususnya berjalan maju dari sudut-sudut gelap. Kembali langsung ke kedai. Kurang dari 1 menit setelah dia pergi, beberapa suku macan tutul yang berkedip dengan lampu kuning melintas di depannya. Hidung berkedut, mencoba membedakan napasnya dan mencari jejak. Hasilnya tentu saja sia-sia. Tang San hanya perlu melakukan hal yang sangat sederhana untuk menyatukan auranya, mengubah serigala angin menjadi merek garis keturunan dengan pedang angin menjadi macan tutul kilat menjadi merek garis keturunan. Darah dan nafas telah berubah. Bagaimana cara membedakan nafas? Terus bermain, tentu saja, Anda bisa mendapatkan lebih banyak kemenangan. Untuk klan monster tier 4, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkannya dalam kompetisi tabrakan yang berfokus pada keterampilan dan kekuatan ini. Penampilan Tang San hari ini sebenarnya cukup terkendali. Kalau tidak, jika dia habis-habisan, elang dan badak berkepala putih mungkin tidak akan bisa bertahan. Ketika dia berada di game ketiga, dia mengirim macan tutul kilat untuk meninggalkan lapangan. Jelas untuk mengguncang orang, dan tujuan utama kedatangannya hari ini telah tercapai, dan tidak akan ada penundaan lagi. Mengambil keuntungan dari tabrakan dengan iblis rusa, dengan cepat melarikan diri. Sambil pergi dengan cepat, sambil membedakan apakah ada bahaya di belakangnya, busur secara bertahap terbentuk di sudut mulut Tang San. Dilakukan, tujuan utama hari ini telah tercapai. Kembali ke hotel, Tang San dengan cepat kembali ke kamar. Baru kemudian melepas topeng dan melihat keluar melalui jendela. Tidak lama, Wang Yanfeng dan Bui Gui juga kembali. Keduanya segera datang ke kamar Tang San. Begitu mereka memasuki pintu, sebelum hantu itu bisa berbicara, Tang San menyerahkan koin Ling Badak, Bibi Gui, hormati Anda. Hantu terkejut. Hotel kecilnya biasanya hanya untuk pengikut manusia. Pengikut manusia lebih miskin dari yang lain, dan sering ada yang tidak memberikan uang. Belum lagi koin badak, sangat jarang koin iblis dapat menerima kualitas yang baik. Pada saat ini,
Melihat koin Ling Badak yang dibuat dengan indah diserahkan kepada saya, beberapa kata-kata menuduh yang datang ke bibir saya tiba-tiba tertelan kembali. Tang San mengeluarkan koin Lingzi lagi dan menyerahkannya kepada Wang Yanfeng. Guru, maafkan aku membuatmu khawatir. Wang Yanfeng mengambil koin Badak Ling, dan sudut mulutnya berkedut. Kamu terlalu berani, kamu bahkan membunuh macan tutul kilat. Tang San menunjukkan ekspresi agak takut di wajahnya. Saya juga tidak ingin membunuhnya. Saya hanya mengangkat tangan saya saat itu, siapa yang tahu itu saja. Guru, apakah akan baik-baik saja? Melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, ekspresi Wang Yanfeng sedikit rileks. Jika seorang anak berusia 9 tahun masih emosional setelah membunuh monster itu adalah situasi yang paling tidak normal. Untungnya, kamu berlari cepat. Ketika kami pergi, banyak monster macan tutul sudah datang, kata Wang Yanfeng dengan rasa takut yang tersisa. Tang San berkata, apakah itu akan menimbulkan pengikut manusia lainnya? Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pengikut yang berbeda milik ras yang berbeda. Mereka secara alami memiliki perwalian ras mereka sendiri. Ketika kami kembali, kami melihat bahwa Flash Leopard dan Wind Wolf telah memulai konflik di sana. Bagaimanapun, kontradiksi inti masih merupakan kontradiksi antara dua ras. Itu bagus. Tang San menghela nafas lega. Bab 40, Perubahan Stigma Darah. Wang Yanfeng meliriknya dalam-dalam, dan berkata kepada hantu-hantu di sekitarnya, kamu istirahat dulu, perhatikan pintunya malam ini. Meskipun itu seharusnya bukan masalah besar, hati-hati. Baiklah, saya akan melihat ke depan, dan kalian harus beristirahat lebih awal. Saya pikir Anda sebaiknya pergi besok. Meskipun Tang San tertutup hari ini, sosoknya masih cukup jelas, bisik Gui Gui. Aku tahu. Wang Yanfeng mengangguk padanya. Hantu itu hilang, tatapan Wang Yanfeng beralih ke Tang San lagi, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam kontes tabrakan hari ini? Kamu biasanya tidak seperti itu. Meskipun kamu adalah yang termuda dari 5 kamu, anak-anak, kamu selalu, tapi kamu yang paling stabil, kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat impulsif hari ini? Apakah kamu tahu ini berbahaya? Tang San menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Bicaralah denganmu. Wang Yanfeng tidak marah. Menonton Tang San bersaing hari ini, dia benar-benar mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Terutama ketika dia melihatnya membunuh Flash Leopard, pada saat itu, dari permukaan, dia dilempar ke bawah oleh tier 4 Flash Leopard. Pada saat itu, Wang Yanfeng merasa semuanya sudah berakhir. Tapi siapa tahu, Tang San memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Setan badak defensif dan iblis elang berkepala putih dengan kecepatan dan persepsi yang luar biasa dikalahkan di tangannya. Wang Yanfeng bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa melakukan yang lebih baik darinya. Tang San berbisik, Guru, teh susu itu enak. Saya ingin menghasilkan uang. Teh susu. Wang Yanfeng terkejut, menatap anak itu dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, jantungnya seperti terhalang oleh sesuatu. Teh susu, hanya untuk secangkir teh susu itu. Kesedihan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatiku. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih seorang anak berusia 9 tahun di depannya. Tumbuh di antara budak, dia tidak pernah merasakan kehangatan. Di mata monster, manusia sebagai budak tidak berbeda dengan ternak. Secangkir teh susu memberinya rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Anak-anak manusia kita, untuk mendapatkan secangkir uang teh susu, lebih suka berjuang untuk hidup. Yah, teh susunya sangat manis dan harum, kata Tang San, menundukkan kepalanya. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba maju selangkah, menarik Tang San ke dalam pelukannya dan memeluknya. Tang San menundukkan kepalanya, pada saat ini, yang muncul di benaknya adalah senyum dan suara putra yang cantik ketika mereka bertemu hari ini. Secangkir teh susu ada di samping tempat tidurnya, hanya karena diambil oleh putra cantiknya. Jangan lakukan hal konyol seperti itu lagi. Ketika kamu ingin minum teh susu, beritahu guru bahwa guru akan membawamu untuk membelinya. Suara Wang Yanfeng tidak lagi keras, rendah dan hangat, seolah-olah masih ada sedikit tersedak. Hati Tang San bergetar pada saat ini, ayah kehidupan sebelumnya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Dibandingkan dengan kehidupan ini, kehidupan terakhir dianggap bahagia, setidaknya ketika dia masih muda, ayahnya tumbuh bersamanya.
Ayah dari kehidupan sebelumnya bahkan lebih kuat di era itu, setiap kali dia menghadapi bahaya, dia selalu menemaninya di jalan pertumbuhan. Dari Wang Yanfeng, dia merasakan perasaan yang dibawa ayahnya kepadanya di kehidupan sebelumnya. Maaf guru, saya tidak akan impulsif lagi. Saya khawatir tentang itu. Tang San dengan tulus mengakui kesalahannya. Memang, jika bukan karena bertemu Mei Gongxi hari ini, dia tidak akan begitu menyentuh hatinya, dia tidak akan pernah memasuki kompetisi dengan gegabah. Namun, saat dia melihat putra yang cantik itu, dia benar-benar tidak bisa menahan dorongan batinnya lagi. Hari ini adalah hari paling bahagia sejak dia datang ke dunia ini, dan dia menemukan reinkarnasi dari kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, saya merasakan cinta ayah yang dibawa oleh Wang Yanfeng. Dia benar-benar berharap bahwa dia akan dimarahi oleh Wang Yanfeng dan Gui Gui di ganda campuran setelah dia kembali. Tanpa diduga, hanya kehangatan yang menunggu. Wang Yanfeng menyentuh kepalanya, lupakan apa yang terjadi hari ini. Kamu sangat berbakat, dan kamu akan dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Beristirahatlah lebih awal dan aku akan melihat hantu bibimu. Jika tidak ada yang terjadi malam ini, itu akan baik-baik saja. Oke, Tang San setuju. Wang Yanfeng menepuk pundaknya dengan ringan, lalu bangkit dan pergi. Tetapi ketika dia pergi, Tang San menemukan bahwa Wang Yanfeng telah meninggalkannya di tempat tidur dengan koin badak yang baru saja dia berikan, dan tidak mengambilnya. Guru, benar-benar orang yang baik. Hati Tang San sangat menghangat. Mematikan lampu, Tang San duduk bersila di tempat tidur. Dia pertama kali menetap. Kemudian dia berangsur-angsur menjadi konsentrasi, merasakan kekuatan Gong Xuantian di tubuhnya. 4 pertempuran hari ini sangat penting baginya. Alasan mengapa dia memilih 4 pertempuran dan mundur tepat waktu adalah semua yang dia rencanakan. Menghadapi Flash Leopard dalam pertempuran pertama, membunuhnya, dan hampir menelan semua kekuatan darah dari tier 4 Flash Leopard dalam waktu singkat. Hanya untuk meningkatkan Leopard Flash miliknya sendiri. Efek Leopard Flash sangat besar bagi Tang San, dan akselerasi instan sudah cukup untuk memungkinkannya memiliki lebih banyak ketegangan dan mengubah kemampuan selama pertempuran. Kemampuan tier 4 sangat berbeda dengan tier 3. Kekuatan dapat ditingkatkan banyak, sama seperti bila anginnya, jika tidak terlihat sepenuhnya hari ini, kekuatan sejati bila anginnya akan jauh lebih kuat. Promosi Leopard Flash ke tier 4 tidak diragukan lagi akan meningkatkan efektivitas tempurnya secara keseluruhan. Dalam 3 pertandingan berikutnya, dia hanya menelan sedikit kekuatan darah dari Iblis Badak, Iblis Elang berkepala putih dan Iblis Rusa Badak, membentuk merek garis keturunan di tubuhnya. Karena jumlah menelannya tidak banyak, ini tentang membentuk merek garis keturunan yang mirip dengan urutan ketiga. Mengapa Anda menelan 3 lagi? Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah skill. Alasan terpenting lainnya adalah Tang San ingin mencoba melihat berapa banyak tanda yang bisa dia telan melalui seni Xuantian. Menurut tebakannya, sangat mungkin bahwa setiap level Xuantian Gong dapat menelan merek. Memiliki keterampilan mengubah Iblis Sen. Tapi ini hanya tebakan, dan perlu diverifikasi melalui latihan. Dia sudah memiliki Wind Blade dan Leopard Flash. Kemudian, menelan 3 lagi, dia adalah kemampuan tier 4. Ini sudah lebih dari 1. Jika ketiganya dapat digunakan dalam Profound Art miliknya, itu berarti penilaiannya sebelumnya salah. Jika hanya 2 jenis yang dapat diberi merek, dan yang lainnya tidak dapat diberi merek, berarti penilaiannya benar. Ini akan sangat bermanfaat baginya bagaimana berlatih di masa depan. Tapi hasil akhirnya adalah sesuatu yang mengejutkan Tang San. Pada saat ini, tidak satu pun dari 3 kekuatan darah yang dia telan ke dalam tubuhnya yang tercetak, seperti 3 bola cahaya berwarna berbeda yang tergantung di seni surgawi mendalamnya, menunggu dengan tenang. Tang San samar-samar bisa merasakan bahwa dia bisa mencap ketiga keterampilan ini dalam seni surga yang mendalamnya dan menjadi kemampuannya sendiri. Tapi dia masih memiliki perasaan bahwa skill Bila Angin dan Leopard Flash yang dia miliki juga memiliki perasaan terkejut dan menjadi aktif. Apa artinya? Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa setelah 3 kemampuan baru datang, dia membuat 2 kemampuan yang sudah dia miliki menjadi sia-sia. Situasi ini adalah pertama kalinya dia temui sejak dia datang ke dunia ini untuk berlatih. Kesombongan dari 2 branding asli tidak membuatnya gugup, sebaliknya, dia merasa bersemangat saat ini. Baginya, baik Windblade maupun Leopard Flash tidak dianggap sebagai kemampuan yang kuat, dan bahkan ruang untuk perbaikan sangat terbatas.
Langit-langitnya jelas sejauh mana ia bisa tumbuh di masa depan. Kemudian, dalam hal ini, keadaan yang paling menyusahkan adalah bahwa keterampilan yang telah dicap hanya dapat terus ditingkatkan, dan jumlah keterampilan yang dapat diberi merek terbatas. Kalau begitu, setidaknya sampai dia menerobos ke tingkat dewa, bila angin dan kilatan macan tutul akan selalu menemaninya untuk tumbuh.